Haleluya. Berjumpa kembali dalam renungan hari ini yang berjudul Hidup Positif Karena Beriman. Ibrani 11 ayat yang pertama dan ayat yang ke-6 tertulis, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, seringkali kita mengalami berbagai hal yang tidak kita harapkan, seperti sakit penyakit, kehilangan pekerjaan, bisnis yang gagal, dan lain-lain. Hal-hal tersebut terkadang bisa membuat kita menjadi orang yang negatif dan kehilangan iman. Hari ini kita dapat meneladani kisah kesaksian iman para tokoh Alkitab. Yang pertama, iman perempuan yang sakit pendarahan. Markus 5 ayat 25 sampai ayat yang ke-27 berkata, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seseorang yang sudah mengalami sakit berat berkepanjangan biasanya akan menjadi orang yang pesimis dan negatif. Kisah mengenai perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun tetapi masih bisa bersikap positif dan memiliki harapan bahwa dia bisa sembuh adalah sebuah demonstrasi iman yang luar biasa. Pada akhirnya sikap positifnya membawa hasil. Penyakitnya sembuh setelah berjumpa Yesus. Markus 5 ayat 29 dan ayat 34. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Yang kedua, iman Abraham. Kejadian 22 ayat 1 dan ayat yang kedua berkata, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu.
Abraham tidak segan-segan menaati perintah Allah yang memintanya mengorbankan hal yang paling berharga yang dimilikinya. Sikap positif Abraham membuat Allah memberikan pengganti korban berupa domba jantan dan berkat melimpah. Kejadian 22 ayat 12 sampai 13. Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Jika kita mengalami masalah atau kehilangan sesuatu yang berharga, seharusnya kita meneladani Abraham dengan tetap bersikap positif dan beriman bahwa Allah akan menolong kita tepat pada waktunya. Roma 1 ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. 1 Korintus 2 ayat 5, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Yang ketiga, iman Sadrak, Mesak, dan Abednego. Daniel 3 ayat 12 dan 13 tertulis, ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, Daniel 3 ayat 17 dan 18, jika Allah yang kami puja melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Daniel 3 ayat 19 dan ayat yang ke-21. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Luar biasa, mempertahankan iman berakibat
dimasukkan ke dalam perapian yang sudah dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Pembelaan Allah di atas segala-galanya. Daniel 3 ayat 24 dan ayat yang ke-25. Kemudian terkejutlah Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja, katanya. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Mujizat Allah terjadi, nama Tuhan dipermuliakan. Ayat yang ke-28, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Ayat yang ke-30, lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah kisah yang mengajarkan kita bahwa iman yang terbesar adalah ketika situasi tidak sesuai harapan, tetapi kita tetap positif dan percaya bahwa Tuhan selalu baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati.